Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan untuk terus berpikir dan bersuara demi kebaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, beserta keluarga, sahabat, dan umat beliau hingga akhir zaman. Sobat Teguh Rahayu Selamat Channel yang dirahmati Allah, tema catatan kritis kita kali ini berjudul, Ketika Negara Menghukum Yang Diam, Hukum, Hak Milik, dan Hati Nurani Demokrasi. Kita akan membahas sebuah fenomena kebijakan yang belakangan bikin rakyat kecil gelisah, rekening yang tak aktif dibekukan, tanah yang tak digarap disita. Kita akan tanya bersama, apa, mengapa, dan bagaimana kebijakan ini dijalankan. Apakah benar demi kebaikan rakyat, atau justru jadi pintu masuk penggerusan hak milik yang sah? Tulisan ini kita susun dengan harapan semoga bisa membuka mata, mengasah hati, dan menyalakan kesadaran bahwa hukum harus berpihak pada yang lemah, bukan hanya mengayomi yang kuat. Karena negara hadir bukan untuk menakuti rakyat, melainkan untuk melindungi mereka. Disclaimer, ulasan ini adalah catatan pribadi yang lahir dari nurani, pengamatan, dan rasa cinta pada negeri. Bukan untuk menyerang pribadi atau golongan, tetapi untuk mengingatkan bahwa kebijakan tanpa empati adalah pengkhianatan terhadap keadilan. Semoga nalar sehat masih bertengger di dada para pemimpin, bermanfaat dan menjadi bagian dari ikhtiar memperbaiki diri, masyarakat, dan negara. Selamat menyimak dengan bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Negeri yang menghukum yang diam. Negeri ini memasuki sebuah era yang terasa dingin, era di mana angka, prosedur, dan sistem digital menggantikan wajah manusia. Rekening bank yang tak bergerak selama 3 bulan, dibekukan. Tanah yang tak digarap selama 2 tahun, disita. Narasinya rapi, demi menertibkan kejahatan ekonomi, memberantas mafia tanah, memerangi penipuan digital. Tetapi, di balik narasi itu, tercium aroma getir, apakah ini penegakan hukum, atau perampasan hak milik rakyat yang dilakukan secara diam-diam. Bayangkan seorang buruh yang di PHK, tabungan terakhirnya disimpan untuk bertahan hidup. Ia belum sanggup mengisi kembali rekeningnya, apalagi menggunakannya. Lalu suatu hari, ia mendapati aksesnya ditutup, dan ia harus melalui verifikasi berlapis, seakan ia seorang kriminal. Bayangkan seorang petani yang punya tanah warisan, tapi pupuk dan biaya olah lahan kini lebih mahal dari harga jual panen. Lalu negara datang, menyita tanah itu, menyebutnya tidak produktif. Negara berkilah, dana tidak hilang, tanah dialihkan untuk kemakmuran rakyat. Tapi, siapa rakyat yang dimaksud? Mengapa tangan hukum lebih cepat meraih dompet buruh miskin daripada menggugat ratusan ribu hektar lahan yang dibiarkan oligarki tidur puluhan tahun? Mengapa yang dihukum adalah diamnya rakyat kecil, sementara diamnya para pemilik modal justru dilindungi? Jika diam adalah kesalahan, maka negeri ini sedang mengajarkan bahwa bertahan hidup tanpa gaduh pun adalah dosa, dan jika tidak produktif adalah kejahatan, maka esok lusa, rumah tua yang tak direnovasi bisa dianggap ancaman, dan kursi kosong di warung kopi bisa jadi barang sitaan. Negara, dengan wajah prosedur, sedang menatap rakyatnya bukan sebagai manusia yang lelah, tapi sebagai objek data yang harus diatur. Saat itu terjadi, hukum kehilangan denyutnya, dan demokrasi kehilangan hatinya. 2. Konstitusi yang terluka. Konstitusi kita lahir bukan dari mesin cetak dingin, tapi dari darah dan air mata pendiri bangsa. UUD 1945 pasal 28H ayat 4 jelas berkata, setiap orang berhak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara senang-menang oleh siapapun. Namun hari ini, rekening bisa dibekukan tanpa pemberitahuan yang manusiawi. Tanah bisa disita hanya karena 2 tahun tidak digarap, tanpa mempertimbangkan mengapa ia tidak tergarap. Hukum berjalan seolah semua, diam, adalah motif kriminal, semua, tidak produktif, adalah bukti niat jahat. Pasal 33 ayat 3 memberi mandat bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi, dikuasai, bukan berarti dirampas dari yang miskin untuk diberikan kepada yang sudah kenyang. Penguasaan negara adalah amanah, bukan monopoli. Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seharusnya menimbang keberpihakan. Keadilan sejati adalah memberi tongkat pada yang lumpuh,
bukan menghinanya karena tak mampu berlari. Tetapi kebijakan ini seakan memutar balik makna, rakyat yang jatuh justru diambil tongkatnya, rakyat yang terlatih justru dipotong kakinya. Negara memang berhak menutup celah kejahatan, tetapi hak itu cacat jika mengabaikan manusia yang berada di balik angka. Jika hukum dipakai untuk menertibkan buruh, petani, dan rakyat kecil, sementara konglomerat bebas menimbun lahan, maka hukum itu bukan lagi penegak keadilan, tapi alat kekuasaan. Konstitusi kita sedang terluka, dan luka itu menganga bukan oleh musuh asing, melainkan oleh tangan penguasa sendiri. 3. Hati nurani syariah. Islam memuliakan hak milik, tetapi membatasinya dengan akhlak dan maslahat. Al-Quran menegaskan, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil. Al-Baqarah 188. Negara tidak boleh merampas atau membekukan hak milik tanpa alasan yang benar dan proses yang adil. Tanah tak tergarap tidak otomatis berarti niat buruk, mungkin pemiliknya fakir, sakit, atau tertimpa musibah. Syariah mengajarkan, ihya, al-mawat, menghidupkan tanah mati, tapi dengan pemberdayaan, bukan kekerasan hukum. Dalam maqasid syariah, harta dilindungi, bukan dirampas. Kepemilikan rakyat kecil harus dijaga hingga mereka mampu mengelolanya. Pemimpin dalam Islam bukan hakim yang menghukum karena diam, tetapi pelayan yang menggerakkan dengan kasih. Di masa kekhalifahan Islam di masa lalu tidak mengukur warganya dari seberapa sering ia menanam, atau seberapa aktif ia bertransaksi. Ukurannya adalah maslahat, apakah kebijakan menambah kebaikan atau menghapus kesulitan. Menghukum rakyat hanya karena tak mampu mengaktifkan rekening atau menggarap tanah adalah pelanggaran ruh keadilan yang diajarkan Rasulullah. Negara yang mengaku demokratis tetapi mempraktikkan kebijakan yang bertolak belakang dengan nilai rahmat Islam, sesungguhnya sedang kehilangan akarnya. Ia mungkin kuat di atas kertas, tetapi rapuh di mata langit. 4. Demokrasi yang kehilangan jiwa. Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang mengawasi rakyat kecil seperti penjaga gudang, tetapi membiarkan pencuri besar berjalan bebas. Hukum yang baik bukanlah yang sigap membekukan rekening buruh, tetapi lambat membekukan rekening koruptor. Jika negara mudah menyita tanah petani miskin dengan alasan tidak produktif, sementara ratusan ribu hektar tanah milik oligarki dibiarkan tidur, maka itu bukan hukum, itu penindasan yang mengenakan jas resmi. Dan jika kebijakan dijalankan tanpa empati, maka demokrasi berubah menjadi robot dingin yang memproses manusia layaknya data. Nabi bersabda, pemimpin umat adalah pelayan mereka, dan bertanggung jawab atas yang ia urus, hadis riwayat Abu Daud. Pelayan tidak merampas milik majikannya. Pengayom tidak memukul anak yang kelaparan. Pemimpin yang benar justru menghidupkan tanah tidur dengan memberi pupuk, memberi modal, memberi jalan. Bukan menutup, membekukan, lalu menyita. Ketika negara mulai menghukum yang diam, kita harus bertanya, apakah diam ini tanda makar, atau tanda rakyat sedang lelah? Apakah tidak produktif adalah dosa, atau sekadar luka yang belum sembuh? Hukum tanpa keadilan adalah kediktatoran. Kebijakan tanpa hati adalah pengkhianatan. Dan demokrasi tanpa empati hanyalah bayangan kosong dari cita-cita yang pernah kita perjuangkan. Ali bin Abi Thalib mengingatkan, kezaliman yang paling besar adalah merampas hak orang yang lemah.